Mari saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita viralkan kasus Pitup biar cepat kelar, biar cepat selesai. Kasihan ya kan teman-teman yang udah fast track. Oke, kali ini kita update lagi nih. Edisi 7 Juli. Seperti apakah warna update-nya? Langsung saja kita singkap tuntas tas. Tema yang akan kita singkap kali ini adalah gundah gulana entuber. Jia, bangga amat dari temennya si Wilbert. Kalau gue mah ogah dah, lebih baik putus. Cerai gitu coy. Kayak Pijup NP Plus, cerai. Teman wajib dipilih dong. Kalau kita berteman dengan penipu, otomatis lama-lama kita juga akan terpengaruh juga kan? Maka sayangi diri kita dan keluarga kita. Nama baik itu penting loh bro. Kan Kiai Jombang udah masuk TV. Kapan ya gilirannya Kiai Eman masuk TV One? Kayaknya beliau juga termasuk orang yang kebal hukum. Maka sulit ditaklukkan oleh Bareskrim. Siapa yang mau beda-bedain? Kalau memang bersalah pasti ketahuan. Dan penyebar fitnah akan kena juga pada akhirnya. Nggak peduli itu pejabat, kalau salah ngapain kita bela, ya toh? Semua manusia tak akan selalu berjaya. Ingat, 5 perkara sebelum datang 5 ajal dunia. Soalnya, laporan udah berjalan. Kalau ada bukti baru, laporin aja ke polisi setempat. Biar memperbanyak laporan Bareskrim dari daerah masing-masing. Anda betul, jangan banyak keluar-keluar mulu, buktikan saja. Tidak ada yang bisa lepas dari mata Tuhan. Semua terbuka di mata Tuhan, baik si miskin atau si kaya. Betul, semua yang tidak bersalah harus dilindungi. Kami di sini maksudnya bukan hanya SPI Mayoni. Kalau nampak ada orang tidak bersalah dizolimi dengan atas nama Tuhan, kami bantu dengan jiwa. Semalam, Ninja Leader aktif di grup sebelah. Ngomong-ngomong soal gas, saya dari dulu sudah ada gasnya, sudah lancar dari dulu. Nggak usah disuruh-suruh lagi, paham? Tapi kemudi saya arahnya harus jelas, biar jangan ditabrak lalu mati. Jangan lupa, pakailah selalu mobil Tesla, listrik bonus dari EPLus yang dipromosikan sama Ratu Ponzi Yunita Atmojo. Kali-kali aja berkah. Tidak lama lagi pasti ada penjahat picup yang masuk ke TV One, tunggu aja. Gue mau jadi wartawan nenek jenazah. Kita bikin berita Pijup tipu-tipu. Yuk kita viralkan lagi kasus Pijup tipu-tipu, Nek. Amin. Ribuan aktivis NU akan membersihkan benderanya. Bagus itu. Hati kita juga harus bersih. Supaya misi tidak sia-sia. Melihat sekarang sudah 2 tahun Pijup bungkam nggak jelas. Begitu gampang untuk viralkan Pijup sebenarnya. Yang paling gampang itu kita buat channel yang banyak. Lalu semua kita isi jeritan member-member entub. Masa bodoh ada yang nonton atau tidak, yang penting asal posting di YouTube saja. Yang penting thumbnailnya menarik. Untuk supaya channel kita ditampilkan terus di beranda YouTube. Lama-lama pasti juga banyak yang nonton, automatic. Insya Allah dalam melangkah selalu meminta restu guru-guru saya. Sehingga terhindar dari nafsu pribadi. Hal itu sudah terlalu sering kami lakukan. Sebab menjaga marwah pendiri NU juga. Setiap malam wajib berdoa agar langkah yang saya tempuh dibimbing dan diberi petunjuk supaya saya tidak salah langkah, di mana sepertinya baik ternyata salah, ya toh. Dan selalu langsung memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan yang punya kuasa atas segala-galanya. Dan saya memilih hal-hal yang menuju jalan Tuhan daripada menghambakan diri kepada makhluk hina. Kalau bertemu langsung dengan Tuhan belum saatnya. Karena harus melalui proses kematian, itu pun tidak langsung, ketemu masih ada pengadilan. Tapi di dunia ini kita diajarkan untuk selalu meminta petunjuk dan bimbingannya. Karena dia yang punya semua dan dia ada di mana-mana. Kita di dunia ini dan beserta makhluk lain adalah ciptaannya. Dan Tuhan memerintahkan kita untuk menguasai semua makhluk yang ada di dunia ini. Gimana caranya menguasai? Tanyalah kepada Pak Sukirman. Ketika manusia sudah berada di tahap mengengkang nafsunya, mempelajari dirinya sendiri dan mengetahui dirinya sendiri, maka dia akan mengetahui Tuhannya. Dekat kepadanya seperti air bening di dalam gelas.
Namun itu ada dasarnya. Kita manusia diberi hak yang spesial untuk menguasai makhluk hidup yang lain. Manusia punya kuasa, diberi cinta, dirasa. Diberi kuasa tapi sangat dibatasi juga. Sehingga manusia tiada daya dan upaya kecuali atas kehendak Tuhan. Manusia diberi kesucian tapi juga menggendong kotoran. Sehingga setiap hari masih membersihkan kotoran dengan tangan kirinya. Orang berilmu selalu enak diajak ngobrol. Secara kan, kotoran adalah tinja, ya kayak tinja leader. Nah loh, anak kiai pun ditangkap. Kalau memang melakukan tindakan melanggar hukum. Picup kebal hukum, apakah ada ULP 86 di sana? Sesuatu yang kebal sekalipun tetap ada kelemahannya. Tak ada kejahatan yang tak meninggalkan bekas, betul? Member Picup kebanyakan gila karena pipi masa depan ya kayaknya. Atau valuta palsu tipu-tipu rampok. Di bumi ini bermacam-macam makhluk ciptaannya. Maka kita harus berinteraksi dengan baik sebagai tanda bahwa kita menghormati penciptanya. Walaupun dia seorang Wilbert Karimun, ya kita harus menghormatinya. Yang kita harus kuburkan adalah kelakuannya. Betul? By the way, gimana kabar bisnis keripik tai sapinya Sukirman? Alhamdulillah nek, lancar jaya. Sebentar. Anda salah orang. Dia bukan Sukirman, dia adalah Suparman. Mirip sih, tapi beda tipis. Haha. Dia, si Suparman ini termasuk pebisnis juga, tapi pebisnis keripik tai kuda. Kalau Sukirman bisnisnya kerupuk tai sapi, jelas beda. Ah kakek, masa depan cucu hancur karena valuta palsu tipu-tipu, sampai nggak jadi kawin. Ha. Udah lama ya kita nggak dengar tim 9. By the way, ada info tim 9, Picup tipu-tipu menggalang dana ilegal nggak? Atau mendapat uang dan keuntungan membela sesuatu yang salah. Uang kita belikan makanan pada mereka dan menjadi darah daging dan tulang-tulang tumbuh di dalam tubuh mereka. Tumbuh dan mengalir darah dari hasil haram. Dan sesuatu yang haram tidak akan punah sebelum dibakar habis oleh neraka. Apa? Neraka. Bayangkan jika anak istri dan suami kita dibakar di neraka kelak. Akankah kita tega melihatnya? Bahkan diri kita sendiri juga akan merasakan hal itu. Dan itu memang konsekuensinya di akhirat. Belum lagi di kehidupan yang hanya sebentar ini. Tentu sesuatu yang haram yang ada di tubuh kita akan sangat berpengaruh. Ngaruhnya di mana? Ngaruhnya pada pola pikir yang selalu mengajak ke keburukan, ketamakan, keegoisan. Dan suatu saat akan menjadi penyakit dalam tubuh itu sendiri. Catat. Kalau sekarang kita masih bisa tertawa lebar, itu belum apa-apa kawan. Bibit penyakit itu masih belum berakar menjadi penyakit, stroke, diabetes, kanker, dan lain-lain. Atau suatu saat kita ditabrak dalam perjalanan sehingga kecelakaan hebat. Kita makhluk yang tak berdaya sobat. Tak peduli rohaniawan atau ulama sekalipun. Bahkan justru jika ulama melakukan itu maka siksanya double. Karena dia sudah tahu tapi tetap dilanggar. Sehingga membangkang kepada Tuhannya. Itu adalah kelakuan iblis yang nyata. Sudah terlalu banyak rakyat jadi korban aplikasi nggak jelas macam Picup. Sementara penegak hukum masih belum juga menangkap pembuatnya alias pelakunya. Kalau ada yang masih diam ngedaplek gimana tuh? Jelas dia adalah kaki tangan iblis. Udah pasti. Selain sebagai kaki tangan, juga penghisap keringat dan darah rakyat itu namanya haram ilegal. Empat terus, astaga naga. Kapan sadarnya ya? Itulah dia sekelumit dongeng Picup hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah stay. See you.